Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana semuanya kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan kita semuanya diberi kesehatan hingga hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan KBM online. Insya Allah kita melanjutkan materi kemarin. Sekarang kita akan membahas tentang kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintah non-kementerian. Kementerian Negara Republik Indonesia dapat diklasifikasikan atau digolongkan berdasarkan urusan pemerintahan yang ditanganinya. Pertama, yang nomenklatur atau nama kementerian secara tegas disebut dalam UUD 45, yaitu ada 3 kementerian. Terus selanjutnya, dalam menyelenggarakan pemerintahan negara dengan upaya mencapai tujuan kementerian sebagai bagian dari tujuan pembangunan nasional, yaitu ada 19 kementerian. Yang ketiga, dalam menyelenggarakan pemerintahan negara serta menjalankan fungsi perumusan dan penetapan bidang di bidangnya, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan dan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya, itu ada 8 menteri. Kementerian berdasarkan koordinator yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya, yaitu ada kementerian koordinator terdiri atas beberapa kementerian sebagai berikut. Pertama, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau yang kita adanya politik Polhankam, yaitu ada 6 kementerian. Terus yang selanjutnya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, itu di bawahnya adanya 10 kementerian. Yang ketiga, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, itu di bawahnya ada 8 kementerian. Selanjutnya, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, yaitu ada 4 kementerian. Selanjutnya kita bahas di bawah koordinator tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, itu ada 6. Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Komunikasi dan Informasi, dan juga Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Itu selanjutnya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, kurang lebih ada 10. Lebih jelasnya kalian lihat di slide tersebut. Terus selanjutnya Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, itu ada 8. Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Riset Teknologi Pendidikan Tinggi, Menteri Kesehatan, Sosial, terus Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Selanjutnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemuda dan Olahraga. Selanjutnya Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, itu ada 4. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yang kedua Kementerian Perhubungan, yang ketiga Kelautan dan Perikanan, yang keempat Kementerian Pariwisata. Selanjutnya ada lembaga pemerintah non-kementerian, ada lembaga non-kementerian, ada lembaga kementerian. Sekarang kita bahas tentang lembaga pemerintah non-kementerian, yaitu lembaga yang dibentuk untuk membantu presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan tertentu atau secara khusus. Lembaga pemerintah non-kementerian berada di bawah presiden dan bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri yang terkait. Contohnya di bawah ini adanya lembaga pemerintah non-kementerian yang ada di Indonesia. Coba lihat dari pertama ANRI, terus selanjutnya adanya BIG, BIN, keempatnya BKN,
kelimanya BKKBN, keenamnya BKPM, ketujuhnya Bako Surtanal, yang 8 BMKG. Masih banyak yang lainnya. Mari kita lanjutkan materi selanjutnya, itu nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggara pemerintahan. Nilai-nilai Pancasila termanifestasi dalam penyelenggaraan negara. Hal tersebut wajar karena Pancasila sebagai way of life atau cara hidup bangsa Indonesia dalam menyelenggarakan pemerintahan. Selanjutnya, pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila atau sebagai dasar negara sudah sewajarnya kita pahami oleh para pemimpin bangsa, karena dapat membantu menciptakan pemerintahan sesuai dengan konsep para pendiri negara. Selanjutnya, bagaimanakah perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan negara? Nilai-nilai yang tercermin dalam Pancasila secara umum atau secara universal. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu nilai ketuhanan atau secara religi. Contohnya keyakinan terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa, ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, yaitu menjalankan semua perintah dan menjauhi semua larangannya, dan juga toleransi agama. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab atau nilai kemanusiaan. Di antaranya pengakuan terhadap adanya martabat manusia. Yang kedua, perlakuan yang adil terhadap sesama. Yang ketiga, pengertian manusia yang beradab, yang memiliki cipta, rasa, dan karsa, dan keyakinan sehingga jelas adanya perbedaan antara manusia dan hewan. Yang ketiga, persatuan Indonesia atau nilai persatuan. Pertama, persatuan Indonesia adalah persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia atau yang menempati. Yang kedua, bangsa Indonesia adalah persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Yang ketiga, pengakuan terhadap Kebhinneka-Tunggal-Ikaan suku bangsa dan kebudayaan bangsa yang memberikan arah dalam pembinaan kesatuan bangsa. Sila keempat, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia atau yang kita kenal sebagai nilai keadilan. Pertama, perwujudan keadilan sosial atau kemasyarakatan meliputi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, kehidupan dan keadilan sosial terutama meliputi bidang-bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, dan pertahanan dan keamanan nasional. Yang ketiga, cita-cita masyarakat yang adil makmur, material, spiritual yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang keempat, keseimbangan antara hak dan kewajiban menghormati hak orang lain. Yang kelima, cinta akan kemajuan dan pembangunan. Yang kelima, itu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan atau yang kita kenal sebagai nilai kerakyatan. Pertama, kedaulatan berada di tangan rakyat. Kedua, pemimpin kerakyatan adalah hikmat kebijaksanaan yang dilandasi akal sehat. Yang ketiga, manusia sebagai warga negara dan warga masyarakat Indonesia mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang sama. Yang keempat, musyawarah untuk mufakat. Nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah negara mewarnai ada dua, seluruh kebijakan dan juga tata kelola pemerintahan. Adanya nilai kerohanian atau yang kita nilai ketuhanan. Lebih jelasnya kalian baca dari poin 1 sampai poin 7 dalam slide tersebut. Yang ke B, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab atau nilai kemanusiaan. Silakan dibaca slide tersebut dari nomor 1 sampai 4. C.
nilai persatuan atau yang kita nilai persatuan itu ada 5, yaitu dari nomor 1 sampai 5. Silahkan dibaca dari slide tersebut. Yang D, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan atau yang kita kenal sebagai nilai kerakyatan, yaitu ada 5. Silahkan dibaca slide tersebut. Terakhir, nilai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia atau yang kita kenal sebagai nilai keadilan, yaitu ada 6. Silakan dibaca. Cukup sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Lebih jelasnya kita diskusi lewat Discord. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.